Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa mata kuliah didaktik dan metodik bola voli. Pada kali ini, MS Akademi Indonesia akan berbagi pengetahuan tentang materi didaktik metodik bola voli. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam tentang didaktik metodik bola voli. Namun sebelumnya, kita harus memahami dulu arti dari kata didaktik itu sendiri. Didaktik berasal dari bahasa Yunani, bisa disebut didaskein, artinya mengajar, didaktikos artinya pandai mengajar, didaktikus artinya ahli mendidik, didaktis adalah bersifat mendidik. Dapat diartikan didaktik adalah ilmu mengajar. Jadi ilmu tentang prinsip-prinsip mengajar, cara-cara menyampaikan bahan-bahan atau materi pelajaran untuk dapat dimiliki dan dikuasai oleh anak atau siswa. Sedangkan secara prosedur, didaktik adalah kegiatan-kegiatan tenaga pengajar dalam mengelola proses belajar mengajar di dalam kelas. Didaktik dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar yang menyangkut penyajian materi pelajaran yang lebih efektif. Didaktik merupakan bagian dari ilmu pendidikan yang membahas cara membuat persiapan pembelajaran. Selain itu juga mengorganisir bahan ajar. Oleh karena itu, didaktik juga berkaitan dengan kurikulum, silabus, dan materi pembelajaran. Dapat juga dinyatakan bahwa didaktik itu adalah ilmu dasar untuk mempersiapkan pengajaran yang di dalamnya mencakup model-model pembelajaran, rancangan tujuan pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Didaktik itu dibagi menjadi dua, ada yang dinamakan didaktik umum dan ada yang dinamakan didaktik khusus, atau biasa juga disebut metodik. Didaktik umum ini sesuatu hal yang membicarakan tentang prinsip-prinsip yang umum untuk semua mata pelajaran, yaitu motivasi, peragaan, dan lain-lain. Sedangkan didaktik khusus atau biasa juga disebut dengan metodik adalah cara mengajarkan pelajaran tertentu di mana didaktik umum mesti harus digunakan. Nah, metodik khusus untuk setiap mata pelajaran dapat berbeda-beda. Seperti misalnya untuk mengajar mata kuliah fisika itu akan berbeda dengan belajar bahasa. Demikian pula untuk mengajarkan atletik atau sepak bola akan berbeda dengan cara mengajar renang atau bola voli. Oleh karena itu, metodik bola voli khususnya pelajaran bola voli sangat perlu untuk calon guru olahraga atau calon guru PJOK. Sedangkan metodik berasal dari kata metodos, bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta itu melalui dan hodos artinya jalan. Jadi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu atau dapat disebut prosedur. Metodik itu sendiri dapat diartikan adalah cara mengajar suatu pelajaran agar mencapai tujuan yang efektif dalam suatu proses pembelajaran.
Dapat juga diartikan metodik adalah cara pelaksanaan dari proses pengajaran, bagaimana suatu bahan pelajaran diberikan kepada siswa. Sedangkan metode ini adalah sebagai metode mengajar yang diartikan sebagai suatu cara yang spesifik untuk menyuguhkan tugas-tugas belajar atau learning test secara sistematis yang terdiri dari seperangkat tindakan guru, penyediaan kondisi belajar yang efektif, dan bimbingan yang difokuskan pada penguasaan isi dari pengalaman belajar yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Metode ini juga digunakan melalui salah satu strategi, namun juga beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda yang tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Metode juga suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi metode adalah cara yang harus diterapkan dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu akan lebih efektif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, didaktik adalah suatu cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalam didaktik itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip di dalam didaktik itu meliputi diantaranya motivasi atau minat, aktivitas, peragaan atau pengelolaan, individualitas, apersepsi atau pemahaman yang aktif, lingkungan, korelasi, di mana dihubungkan dengan kehidupan yang nyata, dan juga konsentrasi atau integrasi. Di mana prinsip-prinsip ini dalam praktik belajar mengajar muncul secara bersamaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum dalam mengajar. Ada beberapa prinsip umum dalam mengajar, di antaranya yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki. Artinya, apa yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Oleh karena itu, tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar perlu diketahui oleh seorang guru. Yang biasanya ini disebut entry behavior. Untuk mengetahuinya, guru sebelum mengajar harus mengadakan pretest terlebih dahulu. Misalnya di dalam pembelajaran bola voli sangat perlu guru mengadakan pretest kemampuan sehingga guru mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa atau muridnya sebelum memberikan pembelajaran. Dan yang kedua, prinsip umum dalam mengajar yaitu pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan harus bersifat praktis. Materi pembelajaran yang bersifat praktis yaitu yang berhubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari, dapat menarik minat siswa dan akan lebih memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan tingkat perbedaan individual siswa. Telah kita ketahui bahwa setiap individu memiliki potensi, kemampuan, dan kesanggupan yang berbeda. Karena faktor bakat, tingkat inteligensi, dan masalah faktor mental, pengalaman yang dimiliki akan berbeda. Ada siswa yang diajarkan baru 1 atau 2 kali pertemuan sudah bisa melakukan gerakan teknik di dalam bermain voli, misalnya teknik passingnya. Tapi ada yang juga lamban di dalam menangkap. Nah, sehingga guru harus melihat tingkat perbedaan ini.
Yang keempat, kesiapan atau readiness dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam belajar. Kesiapan atau readiness adalah kepastian atau kemampuan potensial baik yang bersifat fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu. Artinya, bila siswa siap mengikuti proses belajar, maka hasil belajar akan diperoleh dengan baik. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Tujuan pengajaran itu sendiri adalah rumusan tentang perubahan perilaku yang akan diperoleh siswa setelah proses belajar. Dengan harapan, bila tujuan diketahui, siswa memiliki motivasi untuk belajar. Sehingga tujuan harus dirumuskan secara khusus. Dan yang keenam, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis belajar. Prinsip ini diantaranya bahwa belajar harus bertahap atau sistematis dan meningkat. Karena itu, bahan harus disajikan secara gradual. Lanjutan dari slide sebelumnya, prinsip-prinsip umum dalam mengajar, itu mengajar harus mengikuti prinsip psikologis belajar. Prinsip ini diantaranya bahwa belajar harus bertahap, sistematis, dan meningkat. Karena itu bahan harus disajikan secara gradual. Nah, gradual itu sendiri dimulai dari yang sederhana kepada yang kompleks atau rumit, dari yang mudah ke kompleks yang biasa disebut dengan teorinya Pat and Wall, dari yang konkret kepada yang abstrak, dari umum ke yang khusus, dan dari yang sudah diketahui atau fakta ke yang tidak diketahui atau abstrak, dari induksi ke deduksi atau sebaliknya, dan juga sering menggunakan reinforcement atau penguatan. Selanjutnya, prinsip didaktik modern. Nah, ada beberapa prinsip didaktik modern, diantaranya yang pertama mengembangkan sikap inovatif, yang kedua mengembangkan sikap berpikir ilmiah, yang ketiga membangkitkan rasa ingin tahu pada siswa, yang keempat memperkaya pengalaman, yang kelima meningkatkan keterampilan, yang keenam siswa lebih aktif, dan juga menumbuhkan sikap kreatif siswa, dan pembelajaran yang efektif dan pembelajaran yang menyenangkan. Cara-cara membangkitkan motivasi belajar itu dapat dilakukan dengan memberikan angka, memberikan hadiah atau reward, dapat juga dilakukan dengan saingan atau membentuk beberapa kelompok dan diperlombakan. Dengan hasrat untuk belajar, bisa juga dengan sering memberikan ulangan sehingga siswa mengetahui kemampuan dasarnya, mengetahui hasilnya. Dengan kerjasama itu juga dapat membangkitkan motivasi belajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk saling bekerja sama. Berikutnya, memberikan tugas yang menantang sehingga siswa termotivasi dalam melakukan gerakan tersebut, dan juga bisa melalui memberikan pujian. Dan pada slide ini saya juga memaparkan tentang beberapa petunjuk singkat untuk seorang guru sehingga akan menyempurnakan proses pembelajaran itu sendiri. Di antaranya, usahakan tujuan yang jelas yang dapat diterima. Selain itu juga guru harus antusias, ciptakan suasana yang menyenangkan, dan usahakan agar anak semuanya aktif. Hubungkan pelajaran dengan kebutuhan si anak, berikan pujian atau reward, serta memberikan tugas harus sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan anak.
dan beritahukan jika siswa memperoleh hasil yang baik, dan hasil yang buruk jangan terlalu diekspos. Hargailah pekerjaan siswa dan berikan kritikan dengan tidak menunjukkan kesalahan. Selanjutnya, metode khusus bola voli. Dalam metode khusus bola voli, maka ada beberapa yang harus diperhatikan di dalam penerapannya. Yang pertama, materi atau bahan yang menjadi isi proses itu sendiri. Yang kedua, tujuan yang jelas yang akan dicapai. Ketiga, siswa sebagai sasaran harus diketahui berbagai macam karakteristiknya. Yang keempat, guru sebagai pelaksana harus memiliki kompetensi profesional keguruan. Yang kelima, metode sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, bentuk proses yang akan berlangsung mencangkup menetapkan pendekatan, menentukan strategi, bentuk gaya mengajar, menentukan formasi, memberikan reinforcement, tugas-tugas ajar, tugas-tugas gerak, dan cara mengevaluasinya. Yang ketujuh, lapangan bola voli adalah sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedelapan, media sebagai alat bantu komunikasi dan alat bantu pembelajaran. Dan yang kesembilan adalah alokasi waktu tersedia dan bagaimana cara pengaturannya. Ini yang harus diperhatikan untuk khususnya metode khusus bola voli. Selanjutnya, petunjuk praktis dalam mengajar bola voli. Di antaranya, hal yang paling utama adalah kesiapan guru itu sendiri. Yang kedua, guru harus siap dengan wawasan keilmuannya, khususnya tentang penguasaan tentang teknik-teknik dasar di dalam bola voli itu sendiri, terutama tentang tekniknya dan mekanika di dalam bermain bola voli, serta wawasan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Yang ketiga, guru harus datang ke lapangan sebelum siswa. Yang keempat, menggunakan pakaian olahraga atau pakaian praktik. Yang kelima, menggunakan pakaian yang simple dan mudah untuk digunakan. Yang keenam, membawa atau menyiapkan alat-alat bantu dalam belajar. Yang ketujuh, membawa alat bantu komunikasi, misalnya peluit. Dan yang kesembilan, menyiapkan sistem atau pengawasan untuk seluruh siswa. Dan yang kesepuluh, memeriksa jumlah siswa sebelum dan setelah mengakhiri pertemuan. Prinsip-prinsip belajar bola voli. Ada beberapa prinsip dalam mengajar bola voli. Yang pertama, prinsip psikologisnya, di mana terdapat unsur-unsur kesenangan, unsur-unsur keberanian, unsur-unsur percaya diri, dan unsur-unsur ketekunan atau keuletan. Yang kedua, prinsip pengembangan gerak. Yang ketiga, prinsip perluasan gerak. Dan yang keempat, prinsip mekanika gerak, baik itu daya dorong, ayunan tangan, hambatan, dan pemindahan momentum saat menganalisis mekanika gerak dalam bermain bola voli. Dan yang kelima, prinsip atau teknik gerak itu sendiri, baik itu teknik gerakan kaki, teknik gerakan lengan, teknik tolakan atau teknik perkenaan tangan atau timing, dan juga dengan bola, teknik mendarat, yang dimana teknik ini dibutuhkan di beberapa teknik dasar bola voli, baik itu teknik servisnya, teknik passing bawah dan passing atasnya, teknik smash, dan juga teknik dalam melakukan blok itu sendiri. Dalam menjalankan sebuah pembelajaran, maka perlu diketahui kompetensi oleh seorang guru itu sendiri, di mana guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan,
Yang kedua, memiliki wawasan pengetahuan tentang materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga, menguasai ilmu didaktik dan metodik. Yang keempat, mampu menyusun program pembelajaran yang lebih baik, yang baik. Dan yang kelima, mampu melaksanakan program sesuai rencana secara tepat. Yang keenam, mampu mengenal karakteristik perbedaan siswa. Yang ketujuh, mampu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang kedelapan, mampu menciptakan media atau alat-alat bantu pembelajaran. Dan yang kesembilan, kreatif dan inovatif dalam mengkreasi lingkungan belajar, iklim belajar, dan membangkitkan motivasi atau kreator dan inovator. Dan yang terakhir, mampu mengoperasikan media modern, artinya mengikuti perkembangan yang ada, serta mampu memfasilitasi, membimbing siswa yang memiliki kekurangan, dan mampu memberikan contoh-contoh gerak dalam teknik dasar bola voli, baik itu teknik dasar servis, passing bawah dan passing atas, smash, dan juga blok. Jadi seorang guru harus mampu menjadi demonstrator di dalam berbicara tentang kompetensi guru di dalam didaktik metodik bola voli. Ada beberapa kepribadian seorang guru yang harus diketahui dan dimiliki sebagai calon maupun sebagai seorang guru. Di antaranya harus memiliki rasa asih, keikhlasan atau ketulusan, tenang dalam pembawaan kesehariannya atau kalem, rasa hormat atau respect dalam segala hal yang terjadi, bijaksana atau adil, bersahaja atau rendah diri, berwibawa, teladan, terpercaya, cerdas, beretika atau memiliki sopan santun, berpenampilan menarik, religius, tanggung jawab, disiplin, serta juga humoris dan bersahabat atau dan menyenangkan. Dalam materi tentang pembelajaran didaktik metodik bola voli, saya juga mencoba memaparkan tentang pentingnya konsep teori perkembangan gerak yang dikenal dengan teorinya Pitt and Posner, yang dimulai dari tahap kognitif stage, associative stage, dan autonomous stage, di mana merupakan tahap pembelajaran gerak yang harus dipahami oleh seorang guru. Dan di paparan slide ini saya mengaitkan bahwa peran seorang guru itu dalam proses pembelajaran gerak ini harus menyediakan media pembelajaran sebanyak mungkin, memfasilitasi peserta didik yang beraneka ragam dan mempunyai karakteristik pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa menerima pemahaman itu melalui membaca buku teks, ada yang mungkin hanya dengan gambar, ada yang harus dengan video tutorial, ada yang mungkin cukup dengan audio atau suara saja, dan ada yang mungkin harus dengan multimedia interaktif. Nah, keanekaragaman media pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru ini diharapkan membantu siswa baik itu dalam tingkat pemahamannya, sehingga memberikan rangsangan kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan gerakan tersebut dan menimbulkan semangat dalam berlatih, sehingga harapannya ketika sampai kepada titik akhir dalam pembelajaran gerak itu sendiri, autonomous stage-nya, maka yang terlahir adalah gerakan-gerakan yang benar. Demikian paparan kali ini tentang
didaktik metodik bola voli. Semoga dengan paparan ini dapat memberikan wawasan kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah didaktik metodik bola voli untuk mengembangkan pemikiran di dalam mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang mendukung di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bola voli itu sendiri. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.